Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis model RAS dengan tools atau dengan software WinStep, dan salah satu bahan evaluasi ya menggunakan analisis model RAS ini adalah mengevaluasi rating scale yang kita gunakan ya. Nah, seperti kita tahu bahwa rating scale itu yang paling sering kita gunakan itu kan skala Likert ya. Nah, skala Likert ini kan kita menggunakan rating ya, kita menggunakan skala misalnya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju misalnya, atau sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu kita tetapkan misalnya 5 skala, misalnya 5 rating ya. Misalnya sangat 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 tidak setuju, lalu tidak setuju, lalu kemudian kita pilih netral, lalu setuju, lalu sangat sangat setuju misalnya. Itu kan 5 ya. Nah, pada analisis model RAS ya, kita dapat mengevaluasi penggunaan rating scale ini. Apakah penggunaan rating scale misalnya dengan 5 skala tadi, apakah itu efektif atau tidak, atau justru malah membuat orang yang mengisi instrumen itu menjadi bingung untuk mengisi ya, menjadi bingung untuk mengisi, atau malah tidak menjadi bingung untuk mengisi, atau malah tidak paham maksud dari skala yang digunakan ya. Nah, oleh karena itu analisis RAS itu dia mampu mengevaluasi itu sehingga nantinya kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengkoreksi atau merevisi penggunaan skala yang kita gunakan gitu ya, penggunaan skala yang kita gunakan supaya penggunaan skala itu benar-benar tidak membingungkan responden yang mengisi atau membuat responden itu malah sulit untuk memahami skala yang kita gunakan ya. Oke, mungkin kita langsung praktek saja ya. Jadi saya punya ini punya data seperti ini teman-teman. Ini ada 12 item tentang kepuasan ya. Ini skala tentang kepuasan ya. Skala tentang kepuasan ada 12 item, lalu dia menggunakan rating scale 5 skala ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari jawabannya kan sampai 5 ya, berarti dia menggunakan 5 skala ya. Bisa dari dari sangat tidak setuju, setuju, lalu netral, lalu kemudian setuju, lalu kemudian sangat setuju. Jadi ada 5. Nah, kita akan mengevaluasi apakah penggunaan skala dengan 5 skala ini, penggunaan skala Likert dengan 5 skala ini atau 5 kategori ini, apakah sudah sesuai atau sudah efektif atau tidak, teman-teman ya. Efektif untuk informan yang mengisi instrumen ini ya. Apakah informan tidak bingung dengan penggunaan skala ini atau malah bingung? Kita akan menceknya, kita akan mengevaluasinya menggunakan model RAS. Nah, lalu saya tutup dulu ini. Oke, sekarang kita buka WinStep-nya. Lalu saya pilih Excel ya. Saya lihat Excel-nya, karena tadi kan saya data saya ini kan bentuknya Excel ya. Jadi saya bentuk filenya Excel. Saya pilih, lalu saya open. Saya masukkan di sini, lalu kemudian di sini ada tulisan item response variable dan person label variables. Nah, untuk person label variable ini kan saya pilih yang ini ya, tingkat dan gender ya. Ini adalah person labelnya ya. Person labelnya atau demografinya ya. Saya paste di sini, oke. Lalu kemudian ini item-itemnya. Ini item-itemnya. Ada 12 item, ini saya cut, saya masukkan ke item response variable. Paste. Nah, lalu saya construct step file. Ini saya tulis saja output file misalnya. Simpan di desktop. Oke. Ya, dia mulai mengkalkulasi gitu ya. Oke, ini hasil untuk out file notepad-nya yang nanti bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke WinStep. Saya tutup saja, saya pilih launch.
launch WinStep, lalu saya enter 2 kali di keyboard. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Lalu kemudian saya perlu besar saja. Oke, sekarang kita mau mengevaluasi rating scale-nya ya, mengevaluasi rating scale-nya. Saya pilih output table, lalu saya pilih ini rating partial credit scale ini. Nah, di sini ya, kita akan mulai melihat. Pertama-tama itu kita bisa lihat ini offset average-nya, ini dia harus meningkat secara sistematis ya nilainya. Mulai dari atas ke bawah ini harus meningkat secara sistematis nilainya. Misalnya ini kan min 0,97 lalu meningkat jadi 0,08, meningkat menjadi 0,50, meningkat menjadi 1,96, meningkat lagi menjadi 3,84. Jadi ini apa ya? Berarti ini sesuai dengan model. Lalu kita pilih Andrix threshold ini. Nah, nilai Andrix threshold ini kalau tidak salah itu berkisar antara 1,4 sampai 5 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat jaraknya ya, jarak setiap nilai ini itu berkisar dari 1,4 sampai 1,5. Di sini kan kita lihat non ke ini 1,64 ini kan jaraknya 1,64 ya. Jadi tidak masalah. Nah, yang masalah itu adalah dari 2 ke 3. 2 ke 3 ini kan jaraknya cuma 2 ya. Dari 1,64 menjadi 1,6 ini 1,64 jadi ini 1,62. Berarti ini kan jaraknya 2. Terus 3 ke 4 ini sepertinya tidak masalah ya. Ini masih tetap 1,4 sepertinya. Lalu 4 ke 5 juga tidak masalah ya. Ini masih tetap 2 gitu ya. Nah, kita akan melihat ininya ini ini ya, grafiknya ya, grafik. Ini ya grafik Andrix thresholdnya ini. Nah, ini untuk membaca ini bisa kita baca seperti ini teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah ratingnya teman-teman ya. Ratingnya, skor dari ratingnya ya. Kan skala yang kita gunakan itu ratingnya kan ada 5 ya. Lalu di skor menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kan seperti ini. Jadi ini ada skor dari ratingnya, ada 1 sampai 5. Nah, kalau misalnya ratingnya ini memiliki puncak seperti ini, bisa 1, 3, 4, dan 5 ini kan mereka punya puncak ya. Nah, kalau punya puncak seperti ini berarti rating-rating ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami oleh responden ketika dia mengisi. Ya. Ketika dia mengisi instrumen itu, rating-rating ini bisa dipahami. Yang tidak bisa dipahami itu adalah 2 ini. Kenapa tidak bisa dipahami? Karena 2 ini tidak memiliki puncak. Ya, dia terhimpit oleh rating-rating yang lain. Misalnya 3 lalu dengan 1. Dia terhimpit di antara rating 3 dan 1 ya. Dia tidak memiliki puncak sehingga 2 ini bermasalah ya. Rating 2 ini bermasalah. Rating 2 ini adalah rating yang tidak mampu dipahami oleh responden yang mengisi instrumennya. Ini. Oleh karena itu rating yang cocok ya. Rating yang cocok untuk instrumen ini adalah 4 bukan 5 sebenarnya. Ya, jadi harus ada 4. 1, 3, 4 dan 5. Nah, lalu bagaimana kita untuk memfixnya atau merevisinya menjadi 4? Kita hilangkan saja 2 ini ya. 2 ini kita hilangkan. Kita ubah misalnya menjadi 1 ya, menjadi 1 ya. Kita ubah nilai 2 ini, kategori 2 ini menjadi 1. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita kembali ke file aslinya. Kita kembali ke file aslinya, kita ubah file aslinya 2 ini ya. Skor 2 ini kita ubah jadi 1. Oke? Jadi ini saya tutup dulu, saya tutup. Saya kembali ke file aslinya ya. Saya kembali ke file aslinya, ini saya hapus dulu. Oke, saya kembali ke file aslinya yang ini. Nah, ini saya akan mengubah 2 itu menjadi 1 ya. 2 itu menjadi 1. Ini banyak sekali ya. Ada sekitar 1000-an responden ini. Oke, ya sampai di sini. Saya pilih find and select, saya pilih replace. Lalu saya pilih 2 itu saya ubah jadi 1. Nah, lalu replace all ya. Replace all ada 144 data yang akan kita ubah ya. Kita ubah menjadi 1 tadi ya. 2 menjadi 1 itu ada 144 data. Oke. Nah, ini berarti 2-nya sudah diubah jadi 1. Nah, lalu saya save dulu ya, saya save. Oke, ini data ini kita masukkan lagi ke WinStep-nya.
Saya kembali ke WinStep, lalu saya pilih ini, saya masukkan ya. Saya masukkan ini, saya masukkan. Oke, saya pilih lagi, ini masuk sebagai version variabelnya. Oke, lalu ini sebagai item variabelnya, item respon variabelnya. Saya cut, saya masukkan di sini, paste. Oke, lalu saya construct. Kita tunggu sesaat ya. Output file itu aja ya, coba output file. Oke, dia sedang itu ya. Oke, selesai. Saya tutup, lalu saya langsung launch, enter 2 kali di keyboard. Kita tunggu sesaat. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke output tables, kita pilih lagi yang rating partial credit scale. Oke, lalu kemudian kita lihat lagi grafiknya tadi. Nah, ternyata semuanya sudah ada puncaknya ini. 1 punya puncak, 3 punya puncak, 4 punya puncak, 5 punya puncak. Jadi yang 2 tadi kan kita sudah gabung menjadi 1 kan. Jadi satunya tetap memiliki puncak, 3 puncak, 4 puncak, 5 puncak. Jadi ternyata instrumen ini lebih efektif menggunakan 4 skala ya. 4 rating scale-nya, bukan 5 tapi 4. Lalu kita lihat di sini Android threshold-nya sudah memadai ya. Jadi misalnya dari 0 ke minus 2 ini kan jaraknya sekitar 2,09. Lalu dari 2,09 ke minus 0,05 ini kan jaraknya juga lebih dari 1,4. Lalu dari minus 0,5 ke 2,14 ini kan juga lebih dari 1,4. Sehingga sudah efektif ya. Jadi instrumen ini lebih tepat menggunakan 4 skala ya. 4 respon atau 4 skala dibanding menggunakan 5 skala. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.